Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Sandi Hafizul Pratama dengan NIM 2023-65091. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Papua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat menggunakan MIT App Inventor, yaitu aplikasi catatan harian dengan fitur penyimpanan online Firebase dan dengan input suara. Di mana proyek ini adalah proyek UTS ataupun ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman mobile. Pada aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan, menampilkan, mengupdate, dan menghapus catatan, baik dengan input teks ataupun suara, sehingga pengguna bisa mencatat aktivitas harian dengan lebih mudah. Adapun komponen yang digunakan, yang pertama adalah label. Label ini berfungsi untuk menampilkan judul, yaitu isi catatan. Kemudian adalah text box. Text box ini tempat pengguna menulis ataupun menerima teks dari suara. Kemudian ada button di sini terdapat 4 button di mana button yang pertama yaitu simpan, kemudian yang kedua voice untuk menginput suara, kemudian yang ketiga yaitu update dan yang keempat delete. Kemudian di bawah sini ada list view, di sini untuk menampilkan semua daftar catatan yang tersimpan. Kemudian untuk menyimpan semuanya ini terdapat Firebase. Saya menggunakan Firebase di sini sebagai tempat penyimpanan data catatan di cloud. Kemudian juga terdapat speech recognizer di sini untuk mengubah suara menjadi teks dan ada notifir untuk menampilkan pesan notifikasi kepada pengguna. Masuk ke dalam bloknya. Yang pertama yaitu inisialisasi global list catatan. Nah, di sini pada blok ini berfungsi untuk menyimpan semua catatan dalam bentuk list atau daftar. Kemudian yang kedua, indeks catatan ini pada blok kedua ini digunakan untuk mengetahui posisi catatan yang sedang dipilih di list view. Nilai awalnya -1 artinya belum ada yang dipilih. Kemudian yang kedua yaitu block screen ini inisialisasi. Pada blok kedua ini saat aplikasi pertama dijalankan, blok screen akan otomatis dipanggil. Pada blok ini berfungsi untuk mengambil data dari Firebase menggunakan tag catatan. Jika Firebase kosong, maka aplikasi akan membuat list kosong agar tidak error. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk ke dalam um, Firebase got value. Di sini pada blok ini berfungsi untuk menampilkan data yang diambil dari Firebase. Ketika data Firebase yang diambil sudah diterima, maka nilainya akan disimpan ke dalam variabel list catatan dan akan ditampilkan ke dalam list view. Dengan begitu, semua catatan yang pernah dibuat akan tampil setiap kali aplikasi dibuka. Kemudian, pada blok berikutnya yaitu ada list view after picking. Di sini saat pengguna memilih salah satu catatan dari daftar, blok ini akan dijalankan. Catatan yang dipilih pun akan muncul di dalam text box dan posisi catatan tersebut disimpan di variabel indeks catatan. Pada blok ini
penting agar satu sistem ataupun agar suatu sistem tahu, semua sistem tahu catatan mana yang akan diubah ataupun dihapus. Masuk ke dalam blok berikutnya, pada kedua blok ini juga untuk menginput suara menjadi teks. Ketika tombol voice ketika tombol voice ditekan, sistem akan memanggil speech recognizer untuk mendeteksi suara pengguna dan mengubahnya untuk menjadi teks. Teks hasil pengenalan suara akan langsung ditampilkan ke dalam text box. Fitur ini juga dapat membantu pengguna yang ingin mencatat sesuatu tanpa mengetik manual. Kemudian kita masuk ke dalam button. Yang pertama sini adalah button simpan, di mana tombol simpan digunakan untuk mencatat catatan baru. Di dalam blok ini, sistem akan membuat ID acak sebanyak 4 digit, lalu menggabungkannya dengan isi teks dari text box. Setelah itu, catatan tersebut ditambahkan ke daftar list catatan, disimpan ke Firebase, dan langsung muncul ke dalam list view. Tujuannya agar pengguna bisa menambahkan catatan baru dengan cepat dan datanya pun tersimpan otomatis di dalam cloud. Masuk ke dalam blok yang berikutnya yaitu blok button update. Pada blok ini, tombol update digunakan untuk mengubah isi catatan yang sudah ada. Blok ini akan mengecek dulu apakah ada catatan yang sedang dipilih ataupun tidak. Jika ada, maka catatan tersebut akan diganti dengan teks baru yang muncul di dalam text box. Setelah itu, daftar catatan diperbarui dan disimpan kembali ke dalam Firebase. Aplikasi juga menampilkan notifikasi catatan berhasil diupdate apabila telah berhasil diupdate. Tujuannya agar pengguna dapat memperbarui catatan dengan mudah tanpa menambah catatan baru. Kemudian masuk ke dalam blok yang terakhir yaitu button delete. Tombol delay digunakan untuk menghapus catatan. Sama seperti update tadi, sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah pengguna sudah memilih catatan terlebih dahulu atau belum. Jika sudah, maka catatan tersebut akan dihapus dari catatan Firebase, kemudian notifikasi catatan berhasil dihapus akan muncul. Dengan fitur ini, pengguna dapat menghapus catatan ataupun daftar catatan agar tetap rapi. Kemudian saya akan mendemokan aplikasi. Baik teman-teman semuanya, di sini kita akan melakukan demo aplikasinya. Di sini saya sudah terdapat di dalam aplikasi. Saya sudah ada di dalam aplikasi. Misalkan kita membuat catatan baru. Nah, ketika kita telah menyimpan ataupun berhasil simpan, catatan tadi akan masuk ke dalam list view dengan 4 ID yang telah diacak tadi, yang kita telah buat di dalam blog. Kemudian apabila kita update, kita ketik dulu, langsung kita update misalnya. Nah, dia akan berubah menjadi catatan yang telah kita update. Nah, apabila kita hapus, catatan yang tadi kita buat telah dihapus. Mungkin cukup sekian presentasi ataupun demo aplikasi dari saya. Saya atas nama Sanda Visual Pratama mengucapkan terima kasih dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya.